Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara pembuatan SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian secara online. Buat teman-teman yang mau melamar kerja atau butuh SKCK tapi teman-teman sekarang lagi ada di luar kota, jangan galau, jangan bingung lagi karena di video ini akan saya jelaskan step by stepnya cara pembuatan SKCK secara online. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara pembuatan SKCK secara online. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah bikin karena untuk melamar kerja dan lain sebagainya udah familiar banget dengan SKCK ini. Dan mungkin juga ada sebagian orang yang belum tahu SKCK itu apa. Nah, SKCK itu Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau biasanya disingkat dengan SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seseorang, pemohon atau warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dengan kegiatan kriminalitas atau kejahatan. Masa berlaku SKCK hingga 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila perlu, SKCK dapat diperpanjang. Tata cara pemohonan untuk memperoleh SKCK dapat dilakukan dengan cara mendaftar secara langsung di loket pelayanan SKCK di setiap kantor polisi dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi formulir yang telah disiapkan oleh petugas atau mendaftar secara online dengan cara mengunggah dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai urutannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang di luar kota tapi butuh SKCK, teman-teman, ini adalah solusi buat kalian ya. Jadi SKCK ini bisa dibuat hanya di kota domisili kita, tidak bisa seluruh Indonesia kita bikin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tinggalnya di Jakarta, tinggal di Jakarta misalnya, tapi kalau domisili kita di Jawa Timur, maka kita bikin SKCK-nya harus di Jawa Timur. Tapi kalau kita online ini, kita bisa bikin di seluruh Indonesia ya teman-teman. Bukan di seluruh Indonesia. Kita tetap bikinnya di sesuai domisili, tapi bisa dilakukan secara online gitu. Oke, caranya gimana? Caranya langsung aja ya teman-teman. Kita langsung ke alamatnya yaitu skck.polri.go.id seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman tulis di Google langsung SKCK online, yang muncul pertama kali itu ya ini SKCK online, skck.polri.go.id. Nanti teman-teman klik aja, maka akan muncul seperti ini berandanya ya. Berandanya itu keterangannya SKCK itu adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Nanti tentang SKCK-nya ini juga dijelaskan seperti yang saya bacakan di awal tadi ya. Dan ini syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya itu SKCK itu memang ada beberapa ya teman-teman. Diterbitkannya itu ada yang dari Mabes Polri, ada yang dari Polda, ada yang dari Polres, ada yang dari Polsek. Nah macam-macam ini masing-masing ya kegunaannya. Jadi kalau misalnya di Polsek itu biasanya untuk melamar pekerjaan yang hanya di wilayah itu aja gitu. Misalnya saya di Polsek Celuring gitu, Celuring Banyuwangi ya, maka saya hanya bisa menggunakan SKCK ini untuk melamar pekerjaan yang di wilayah Banyuwangi aja gitu. Tapi kalau misalnya saya bikin SKCK-nya di tahapan Polres, maka SKCK ini bisa saya gunakan untuk ke seluruh Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya mau ke luar negeri kayak gitu-gitu biasanya tahapannya udah di Polda atau Mabes Polri. Jadi teman-teman kalau mau bikin SKCK perhatikan dulu teman-teman butuhnya itu SKCK yang di tahapan apa gitu. Entah itu Mabes Polri atau Polda atau Polres atau Polsek aja udah cukup gitu. Untuk biayanya sama aja sih, tapi ini nanti persyaratannya aja yang beda. Nah ini untuk Mabes Polri teman-teman bisa baca sendiri ya.
untuk persyaratannya itu apa. Di sini untuk step by stepnya ya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini saya bacakan sedikit. Untuk warga negara Indonesia itu yang dibutuhkan itu fotokopi KTP dan menunjukkan KTP asli. Tapi kalau di walaupun online gitu, nantinya untuk mengambilnya itu kita tetap harus mempersiapkan persyaratan ini ya teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan persyaratan ini. Nah, jika ada pertanyaan, kalau kita di luar kota gimana cara ngambilnya gitu ya. Cara ngambilnya kita bisa minta tolong keluarga yang ada di rumah ya. Misalnya saya domisilinya itu Banyuwangi, jadi saya bikin di Banyuwangi, tapi saya posisinya di luar kota. Gimana caranya? Saya bisa minta tolong keluarga saya yang ada di Banyuwangi untuk mengambilkan SKCK yang udah jadi ini. Jadi nanti pembayarannya bisa online atau bisa nanti bayarnya di loket. Tapi tetap walaupun diwakilkan, kita tetap harus bawa persyaratan ini. Jadi kita bisa kirim dulu ke keluarga ya. Jadi teman-teman yang ada di luar kota nggak perlu pulang dulu untuk bikin SKCK. Nah, udah dibaca ya teman-teman, ini persyaratannya. Kemudian nanti kalau udah langsung udah dibaca, teman-teman bisa, kalau misalnya ada kendala, teman-teman bisa hubungi, nih ada kontak senternya ya, teman-teman bisa hubungi di nomor yang ada di sini dan juga bisa email juga. Nanti kalau misalnya udah selesai, kita bisa langsung klik yang paling kanan teman-teman, form pendaftaran. Teman-teman klik aja di situ, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti kalau udah muncul seperti ini, kita bisa langsung isi aja sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalnya ini saya isi yang paling atas itu kebutuhannya itu untuk apa gitu, dan tahapannya itu di mana gitu. Saya mau melamar sebagai PNS ya, dan saya Polres aja udah cukup gitu. Jadi nanti saya ngambilnya di Polres Banyuwangi ya. Kalau misalnya Polda, berarti saya ambilnya di Polda Jawa Timur. Teman-teman harus minta tolong teman-teman yang keluarga yang ada di daerah Jawa Timur, di Surabaya letaknya Poldanya itu gitu. Jadi kalau ini saya Polres aja udah cukup, jadi ambilnya di Polres Banyuwangi. Kalau Polsek berarti karena saya di Kecamatan Celuring, udah bisa nih diambil di Polsek Celuring gitu. Nah, ini saya Polres untuk melamar sebagai PNS. Kemudian ini diisi aja Poldanya, Polda berarti Jawa Timur ya. Polresnya Banyuwangi. Dan ini teman-teman bisa isi alamat sesuai KTP, RT, RW sesuai ya. Diisi aja sesuai dengan KTP. Teman-teman mau bayarnya apa? Secara tunai di loket nantinya saat ngambil atau transfer. Kalau saya suka transfer ya, saya transfer aja. Nanti transfernya di BRI Virtual Account. Nanti kemudian setelah satuan wilayahnya udah selesai, kita isi data pribadi. Data pribadi ini kita isi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, ini teman-teman isi aja sesuai dengan KTP, sesuai yang real ya. Kemudian nanti fotonya itu 4x6, backgroundnya warna merah ya teman-teman. Dan fotonya berpakaian sopan dan berkerah, tidak menggunakan aksesoris wajah. Tapi kalau misalnya berkerudung ya nggak perlu berkerah juga. Yang penting backgroundnya merah. Kemudian nanti kalau udah teman-teman isi semuanya, nomor KTP, kalau yang wajib diisi ini wajib diisi. Kalau nggak ada tulisannya wajib, berarti teman-teman bisa langsung skip gitu ya. Seperti nomor paspor, nomor kitas gitu kan nggak perlu ya, karena saya cuman nyampe Polres aja. Kalau Mabes Polri tadi kan perlu paspor gitu. Nih data hubungan keluarga, teman-teman isi aja hubungan keluarganya, misalnya suami, istri, orang tua, datanya teman-teman isi aja secara lengkap, secara detail di situ sesuai dengan formnya. Ini juga masih data ibu, ada data saudara kandung juga atau saudara tiri kalau misalnya ada, teman-teman bisa isi di situ. Kemudian setelah hubungan keluarga, kita bisa isi di tahapan pendidikan. Pendidikannya itu tingkat apa gitu. Kita isi aja sesuai dengan realnya kita. Nanti kita lanjut. Kemudian perkara pidana. Kalau misalnya teman-teman memang nggak ada perkara pidana sama sekali, ya udah klik aja tidak pernah gitu. Tidak pernah, ya udah lanjut gitu. Karena memang saya nggak pernah ya, amit-amit aja nggak pernah. Terus ini kemudian ciri fisik. Ciri fisik ini kita bisa isi secara detail di sini sesuai dengan pertanyaannya ya. Tinggi badan, berat badan, warna kulit, kita isi aja, bentuk tubuh dan lain sebagainya. Banyak banget ya. Dahi, warna mata, hidung, bibir, gigi gitu. Ada semuanya, ada tato atau enggak, ada tanda istimewa atau enggak. Nah, yang paling bawah itu adalah rumus sidik jari. Rumus sidik jari ini kalau memang teman-teman enggak ada, enggak usah diisi ya. Tapi kalau teman-teman mau
cari rumus sidik jari itu bisa langsung ke Polres atau Polsek terdekat gitu. Nanti teman-teman bisa tes sidik jari di situ. Tapi setahu saya ya, selama Covid ini kayaknya rumus sidik jari ini ditiadakan gitu. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman mau cari, bisa di Polres Polsek terdekat. Kemudian next kita isi lampirannya. Lampirannya ini apa aja? KTP, paspor nggak perlu ya, karena saya tahapannya cuma sampai Polres. Kalau misalnya Mabes Polri tadi butuh paspor. Kemudian kartu keluarga. Nih di sini filenya itu tidak boleh lebih 1 MB, hanya jenisnya PNG, JPG dan JPEG ya yang dapat diunggah. Jadi teman-teman pastikan file teman-teman itu udah sesuai dengan persyaratannya. Kemudian akte lahir atau ijazah dan juga sidik jari. Sidik jari kalau nggak ada boleh dikosongin. Kemudian informasi lain itu seperti apa, riwayat pekerjaan kayak gitu-gitu, teman-teman bisa isi, kesenangan, hobi, alamat yang mudah dihubungi, alamat email, atau misalnya untuk teman-teman orang asing itu bisa diisi sponsornya, sponsor teman-teman itu siapa. Tapi kalau orang Indonesia cukup yang kiri aja, yang kanan nggak usah gitu. Nah yang terakhir nanti teman-teman klik klik yang paling bawah ya, keterangan yang saya buat dengan sebenarnya atas sumpah menurut kepercayaan saya. Apabila di kemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. Nah kalau kayak gini udah langsung proses, kita klik aja proses ya. Nah nih sedang diproses kayak gini. Maka nanti setelah diproses semuanya tadi ya udah selesai, akan seperti ini teman-teman, muncul Anda telah berhasil melakukan pendaftaran permohonan SKCK. Silahkan unduh dan print dengan menekan tombol unduh. Nah, jadi teman-teman bisa unduh, nanti bisa teman-teman print untuk dibawa saat mengambil SKCK-nya ya. Untuk sebagai bukti telah melakukan pendaftaran permohonan SKCK secara online. Bukti pendaftaran telah dikirimkan ke alamat email Anda juga gitu. Jadi di email juga ada. Berikut datanya, ini data-data saya ya, alamat lengkap, alamat, nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran. Ini ada barcode-nya juga di sini. Kemudian lakukan pembayaran melalui Bank BRI pada menu Briva atau melalui transfer online dari bank lain gitu. Ini tadi kan karena saya milih pembayarannya itu melalui BRI. Kalau misalnya teman-teman mau bayar langsung di loket juga bisa. Nah, ini nomor Brivanya dikasih tahu, biayanya 30.000 ya. Jadi untuk semuanya itu biayanya 30.000. Jadi murah banget ya teman-teman. Saya kira tuh mahal. Kalau dulu tuh kan harus ada surat dari RT, RW dan segala macam. Kalau sekarang tuh enggak, kalau online cuman gini aja bayar 30.000, selesai deh. Mohon untuk membawa dokumen pendaftaran, bukti pembayaran dan data pendukung tadi yang syarat-syaratnya tadi di awal tadi, teman-teman bawa semuanya, dan teman-teman juga bawa bukti pembayarannya. Nanti teman-teman bisa langsung bawa ke ke Polres, karena saya tadi tahapannya Polres ya. Kemudian kalau teman-teman diwakilkan ya, teman-teman itu bisa datang ke Polresnya itu hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2. Jadi jangan di luar itu. Maka teman-teman bisa langsung bawa SKCK-nya, nanti langsung dicetak SKCK-nya nanti di sana gitu. Nanti kalau udah teman-teman udah bayar, ini langsung diverifikasi ya. Jadi kalau saran saya lebih baik teman-teman online aja, transfer aja. Jadi nanti pas ambil tinggal udah cetak aja. Tapi kalau misalnya malas transfer juga bisa bayar di loket. Jadi udah deh gitu aja teman-teman. Apakah teman-teman udah paham cara pembuatan SKCK secara online ini? Jadi teman-teman yang di luar kota nggak perlu pulang ke tempat domisili karena bisa melakukan pembuatan SKCK secara online gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham, bisa langsung aja komen di bawah ini. Dan jika teman-teman udah paham, udah langsung aja bikin. Dan jika teman-teman merasa suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih udah nonton, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye.